Langkah kaki perempuan itu terasa berat saat ia menuruni anak tangga bus kecil yang membawanya dari bandara menuju tempat penampungan tenaga kerja di Arab. Matanya masih sembab, sisa tangis perpisahan dengan anak sematawayang dan orang tuanya di Bogor. Dalam genggaman tangannya, masih terselip foto kecil sang anak yang senyumnya menjadi alasan ia berani menempuh perjalanan sejauh ini. Udara gurun yang panas seolah menampar wajahnya, berbeda jauh dengan sejuknya kampung halaman. Ia menarik napas panjang, mencoba menelan kenyataan bahwa inilah awal hidup barunya. Tidak ada lagi suara riuh pasar Bogor, tidak ada lagi bau tanah basah selepas hujan, yang ada hanya hamparan pasir, gedung-gedung tinggi, dan bahasa asing yang sulit ia mengerti. Malam pertama di penampungan, ia tak bisa tidur. Suara perempuan lain, sesama TKW, terdengar lirih berdoa. Sebagian menangis merindukan keluarga. Ia memeluk erat tas kecil yang berisi baju sederhana dan surat-surat penting. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "kuatkan aku. Aku datang bukan untuk mencari kaya, tapi demi anakku, demi keluargaku." Beberapa hari kemudian, tibalah waktunya ia dipanggil oleh agen untuk ditempatkan di rumah majikan. Jantungnya berdegup kencang ketika pintu besar berukir itu terbuka. Seorang perempuan berwajah tegas menyambut dingin, sementara di belakangnya berdiri lelaki berumur, berwibawa, dengan sorot mata tajam yang sulit ia artikan. Sejak pertama melangkah masuk, ia sudah tahu bahwa kehidupannya tidak akan mudah. Setiap sudut rumah besar itu seperti menatapnya dengan asing, membuatnya semakin kecil. Ia menunduk, menahan rasa gentar. Dalam hatinya ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan bertahan. Demi anaknya, demi keluarganya. Namun ia tidak tahu, pintu besar yang baru saja ia lalui itu bukan hanya gerbang sebuah rumah majikan, melainkan gerbang menuju ujian hidup yang lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama ia bekerja dipenuhi rasa kikuk. Setiap sudut rumah itu tampak megah, tapi juga terasa mencekam. Majikan perempuannya, seorang wanita berwajah keras dengan nada bicara tinggi, selalu mengawasi setiap gerakan kecilnya. Piring harus berkilau, lantai tak boleh ternoda setitik pun, dan kesalahan kecil dibalas dengan bentakan yang menusuk telinga. Namun bukan itu yang paling membuatnya tertekan. Sejak awal ia menyadari tatapan aneh majikan laki-laki. Tatapan itu tidak sama dengan tatapan orang yang sekadar memperhatikan pembantu barunya. Ada hawa lain yang membuat tubuhnya merinding setiap kali ia berjalan melewati ruang tamu atau menyajikan minuman. Malam itu, ketika semua penghuni rumah sudah masuk kamar, ia masih sibuk membersihkan dapur. Ia duduk di lantai kamar sempit, menatap foto kecil anaknya yang mulai lusuh karena sering digenggam. Air mata menetes, membasahi gambar senyum polos yang selalu menjadi penguatnya. "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh dalam dosa. Aku hanya ingin bekerja. Aku hanya ingin menghidupi keluargaku." Lirihnya dalam doa yang nyaris tanpa suara. Setiap malam, ia mengadu hanya pada Tuhan. Tubuh boleh letih, tapi hatinya tidak boleh menyerah. Ia tahu, di balik penderitaan ada tujuan besar. Di tanah air, ibunya sering berkata, "Sabar nak, kesabaran itu obat bagi luka yang tak kelihatan." Kata-kata itu ia genggam erat setiap kali rasa takut datang menyergap. Namun tidak ada yang mudah. Godaan sang majikan laki-laki semakin nyata. Lelaki itu sering mencari kesempatan, entah berpura-pura ingin menanyakan pekerjaan atau sengaja menghampiri ketika rumah sepi. Ada kalanya ia merasa langkah kakinya sendiri bergetar, nyaris tak kuat menahan rasa cemas. Suatu malam, lelaki itu hampir melampaui batas. Ketika ia sedang menata ruang tamu, tiba-tiba tangan kekar itu mencengkeram lengannya. Ia terkejut, tubuhnya bergetar. "Lepaskan, Tuan!" Suaranya parau, bercampur air mata. Dengan sekuat tenaga, ia menepis lalu berlari masuk ke kamar kecilnya, mengunci pintu rapat-rapat.
Di dalam kamar, tubuhnya jatuh tersungkur. Isak tangisnya pecah. Tapi meski hatinya hancur, ia menolak untuk menyerah. "Aku bukan perempuan lemah, aku bukan perempuan murahan," bisiknya berulang-ulang seakan meyakinkan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, ia memilih strategi, selalu membawa tasbih kecil di saku bajunya. Setiap kali ketakutan menyerang, ia genggam erat dan melafalkan doa. Hanya itu yang membuatnya tetap kuat berdiri. Tetapi tak hanya majikan laki-laki yang menjadi cobaan. Majikan perempuan semakin beringas. Segala kesalahan kecil dijadikan alasan untuk memakinya. Pernah suatu kali, ia dipukul dengan sapu hanya karena segelas teh terasa kurang manis. Luka di tangannya dibiarkan tanpa obat, tapi ia tetap menahan. "Biar aku yang sakit, asal keluargaku di kampung tetap makan," pikirnya. Meski terpuruk, secercah cahaya masih ia rasakan. Ada tetangga rumah majikan, seorang lelaki berwajah teduh yang kadang menyapanya sopan dari kejauhan ketika ia membuang sampah. Sapaan kecil itu menyalakan percikan harapan di hatinya, meski ia buru-buru menepis perasaan aneh itu. Untuk sementara, ia memilih bertahan dalam doa, dalam kesabaran, dalam keteguhan hati. Ia percaya, badai sekeras apapun, suatu saat pasti reda. Namun ia tak tahu, badai itu justru akan membawanya pada sebuah pertemuan yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Siang itu, rumah majikan begitu sibuk. Mereka bersiap untuk menghadiri acara keluarga besar di luar kota. Ia kembali ke rumah ikut majikan, dalam rombongan, menjalani duduk di kursi. rutinitas yang sama. Bangun sebelum fajar, membersihkan seluruh rumah, memasak, mencuci, menyiapkan kebutuhan majikan perempuan yang semakin cerewet. Namun, ada sesuatu yang tertinggal di hatinya. Tatapan teduh lelaki asing yang ditemuinya tempo hari. Diam-diam, setiap kali ia merasa lelah atau hampir menyerah, wajah itu hadir di benaknya, seolah memberi kekuatan. Ia merasa bersalah karena hatinya goyah oleh lelaki yang bahkan tidak ia kenal. "Astaghfirullah," bisiknya berulang kali. Ia tahu dirinya hanya seorang janda miskin, pembantu rumah tangga di negeri orang, tak pantas bermimpi. Namun, takdir seakan sengaja mempertemukan mereka lagi. Suatu sore, majikan mengajaknya ikut ke acara keluarga lain. Di sana, lelaki itu kembali hadir. Kali ini, ia memperkenalkan diri dengan sopan. Namanya seorang duda, ayah dari 2 anak, dan kerabat jauh dari keluarga majikannya. Percakapan mereka singkat, sekedar tanya asal-usul. Tapi setiap kata dari lelaki itu seperti menenangkan luka di hatinya. Berbeda dengan majikannya yang penuh tekanan, lelaki itu berbicara dengan rasa hormat, seolah ia bukan pembantu, melainkan manusia yang pantas dihargai. Namun kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Majikan perempuan rupanya mulai curiga. Setiap kali ia bertemu dengan kerabat itu, tatapan majikan perempuan semakin menusuk. Sampai akhirnya, pada suatu malam, badai benar-benar pecah. "Perempuan tak tahu diri!" teriak majikan perempuannya sambil menamparnya keras. "Kau pikir aku tidak melihat bagaimana kau memandangnya? Tahu mau merayu keluarga kami, dasar murahan." Pipi kirinya panas, air matanya mengalir deras. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa ia tidak pernah berniat demikian, tapi suaranya tercekat, lidahnya keluh. Majikan laki-laki hanya diam, menatap dengan senyum sinis, seolah menikmati penderitaannya. Kabar fitnah itu menyebar cepat di antara kerabat keluarga. Bisikan-bisikan tajam mulai terdengar. "Itu, pembantu Indonesia. Katanya dekat dengan tuan itu." Lidah-lidah kejam menguliti harga dirinya tanpa ampun. Hatinya remuk. Malam itu, ia berkemas diam-diam, berniat melarikan diri. Namun sebelum langkahnya benar-benar pergi, pintu kamarnya diketuk pelan. Ketika ia membuka, sosok yang tak asing berdiri di sana. Lelaki itu. "Aku tahu semuanya," ucapnya dengan nada tenang, namun tegas. "Aku tahu kau difitnah. Jangan takut." Air matanya semakin deras. "Aku hanya ingin bekerja. Aku tidak pernah berniat seperti yang mereka katakan." Suaranya pecah di antara tangis. Lelaki itu menatapnya lama, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Kalau kau izinkan, biar aku yang melindungimu."
Aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan seperti ini lagi. Kalimat itu membuat dunia berhenti sejenak. Ada keberanian yang mengalir dalam nadanya, ada ketulusan yang begitu nyata. Untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di negeri asing, ia merasa tidak sendirian. Namun keputusan itu bukan tanpa risiko. Ia tahu, jika menerima uluran tangan lelaki itu, maka seluruh hidupnya akan berubah. Antara cinta tulus dan fitnah yang semakin besar. Antara bertahan atau melangkah menuju jalan yang penuh ketidakpastian. Hatinya bergetar hebat. Ia berdoa dalam diam, memohon petunjuk. Sebab ia tahu, cintanya sedang diuji. Kamar kecil, memeluk erat koper lusuh yang sudah siap dibawa pulang. Hatinya hancur. Semua perjuangan, semua luka, seolah berakhir sia-sia. Wajah anaknya terbayang jelas. Senyum mungil yang selalu menjadi alasan untuk bertahan, kini terasa begitu jauh. Namun, pintu kamar tiba-tiba diketuk keras. Suara ribut terdengar di luar. Suara yang asing, tapi sekaligus menyalakan secercah harapan. Pintu terbuka, dan di ambang berdiri lelaki itu. Duda Arab berwibawa, dengan wajah penuh ketegasan. Di belakangnya, 2 orang pria berpakaian rapi ikut menyaksikan. "Aku tidak akan membiarkanmu dipulangkan dengan hina," katanya mantap. "Hari ini aku datang bukan sekadar untuk membela, tapi untuk meminta." Ia tertegun. Nafasnya tercekat. "Meminta apa maksudmu, Tuan?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Lelaki itu melangkah maju, menundukkan kepala sedikit, lalu berkata dengan suara yang menggema di ruang sempit itu. "Aku ingin melamarmu. Aku ingin kau menjadi istriku, bukan pembantu, bukan orang asing, tapi wanita terhormat di sisiku." Sejenak dunia seakan berhenti. Isak tangisnya pecah tanpa bisa dibendung. Ia teringat semua luka, semua hinaan, semua fitnah. Dan kini ada seorang lelaki yang berani berdiri menantang seluruh keluarga besar hanya untuk mengangkat martabatnya. Majikan perempuan yang mendengar lamaran itu langsung menjerit marah. "Kau gila? Dia hanya pembantu rendahan. Kau mau mempermalukan keluargamu sendiri?" Namun, lelaki itu menatapnya tajam. Lebih hina siapa? Perempuan yang sabar, menjaga kehormatan meski diperlakukan kejam, atau kalian yang merendahkannya tanpa alasan? Aku memilih dia. Kata-katanya seperti petir yang membelah langit. Semua orang terdiam, tak berani membantah. Agen tenaga kerja pun tak bisa berbuat apa-apa, karena keputusan lelaki itu lebih kuat daripada ancaman deportasi. Ia terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Hatinya bergejolak antara takut dan bahagia. Aku hanya janda miskin dari kampung. Aku tidak pantas, Tuan," bisiknya lirih. Lelaki itu mendekat, lalu berkata dengan penuh kelembutan, "Kau pantas, lebih dari siapapun. Karena aku tidak mencari harta, tidak mencari kehormatan dunia. Aku mencari hati yang setia, dan aku menemukannya padamu." Malam itu, lamaran resmi disampaikan di hadapan keluarga besar. Meski sebagian masih menentang, lelaki itu berdiri tegak menunjukkan kesungguhannya. Ia tidak hanya memberikan cincin, tetapi juga memberikan janji. Janji untuk menjaga, menghormati, dan mencintai